يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita pernah mendengar apa yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah adalah orang-orang yang mendiam untuk sementara di beranda, di emperan, di serambi Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebut suffah. Suffah berarti beranda, emperan. Ya, bagian daripada masjid. Bagian artinya bagian, dia beranda. Ya, beranda, kalau orang dulu sebut beranda. Emperan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat, mereka berbondong-bondong sahabat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian terlihatlah ada orang-orang yang hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terlihat juga orang-orang yang kafir yang tidak mau hijrah bersama Nabi, masih mau menetap di Mekah. Karena jumlah mereka cukup banyak untuk mengatasi kesulitan pemondokan, maka Nabi mempersaudarakan lebih dahulu orang-orang Makkah yang dinamai nantinya kaum Muhajirin, dan orang-orang Madinah yang dinamakan kaum Ansor. Nabi persaudarakan mereka. Orang-orang Ansar tersebut punya inisiatif setelah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil orang-orang Muhajirin dan membawa tinggal di rumahnya. Tetapi ternyata kemudian pendatang dari Mekah lebih banyak lagi dan sulit untuk ditampung di rumah-rumah kaum Ansor. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan satu tempat di sebuah sudut masjid yang beratap untuk menaungi mereka sementara. Beranda atau serambi untuk menampung mereka dinamakanlah suffah. Orang-orang pengungsinya disebut, atau yang menempati dan tinggal disebutnya dengan Ahlus Suffah, penghuni suffah, penghuni beranda. Dan jumlah mereka menurut tafsir Al-Qurtubi cukup banyak, yaitu 400 orang. Semua mereka orang-orang miskin, tidak memiliki tempat tinggal, tidak punya famili yang menampung. Mereka dipersilahkan oleh Nabi untuk mengisi beranda tersebut dan tidur, istirahat di beranda tersebut. Makan minum mereka selain dibeli orang-orang Islam dan orang-orang kaya dari kaum Ansor, Nabi sendiri pun
biasanya membawakan makanan untuk mereka dan beliau makan bersama mereka. Inilah bentuk kegirangan atau keceriaan mereka, bisa mereka Ahlus Suffah makan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan untuk mereka. Dan mereka semuanya jihad kalau ada perintah jihad dari Nabi. Dan kalau tidak ada perintah jihad, mereka belajar mendengar hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya mereka seperti askar sukarela. Di antara Ahlus Suffah ada yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita dengar dan kita tahu bahwa ia atau beliau terkenal dengan ahli hadisnya. Abu Dzar Al-Ghifari pun seorang sahabat yang terkenal pemurah, dermawan. Ya, kelebihan harta yang ada diberikan kepada Ahlus Suffah pada setiap sore hari. Ada lagi di Ahlus Suffah tersebut bernama Abdullah bin Ummi Maktum, yang dengan sebab dia turunlah abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Bersedekahlah untuk orang-orang miskin yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak berusaha di bumi. Orang-orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka orang kaya karena mereka memeliharakan dirinya untuk minta-minta. Kamu kenal mereka dengan ciri-cirinya. Mereka tidak meminta kepada manusia dengan cara paksa. Apa saja harta yang baik yang kamu sedekahkan untuk mereka, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui. Termaktub di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi bahwa ayat ini pada mulanya ya sedekah diserahkan kepada Ahlus Suffah. Kemudian makna ini ayat menjadi umum kepada orang-orang yang miskin, yang memerlukan uluran tangan orang-orang kaya. Cukup lama Ahlus Suffah tinggal di beranda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabi Nabawi. Mereka kemudian diarahkan oleh Sayyidina Umar pada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Sebab mulai melebar Islam ke barat dan ke timur, maka mereka dikirim sebagai juru dakwah, mubalighin oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, dan mereka berusaha sendiri untuk mencari nafkah. Itulah yang disebut sedikit tentang sekelumit tentang Ahlus Suffah. Jadi kesimpulannya paling tidak Ahlus Suffah pada zaman Nabi SAW adalah sahabat-sahabat kaum muhajirin yang miskin yang tinggal di beranda Nabi, Masjid Nabi SAW di Madinah. Mereka sebanyak 400 orang, kurang lebih. Nabi menyayangi mereka, makan bersama Nabi, duduk bersama, mendengarkan wahyu dan hadis Nabi. Dan jika ada perintah perang, mereka berangkat perang. Dan jika tidak ada perintah tersebut, mereka mengaji, ya, mendengarkan wahyu dan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya tadi Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah ibn Ummi Maktum, dan lain-lain sebagainya.
mereka baru dibubarkan, artinya dibubarkan, diarahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada khalifah kedua. Jadi cukup lama ke daerah-daerah yang memerlukan sending pengiriman atau dakwah para dai yang untuk mengajarkan Islam. Sebab Islam sudah mulai meluas ke barat dan timur. Dan mereka tidak lagi mengandal rezeki mereka dari orang-orang kaya, tapi mereka mencari usaha sendiri. Allahu Akbar. Itulah sekelumit tentang Ahlus Suffah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, and share.